Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Anak-anak Pak. Bapak yang soleh dan soleha. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Siap Pak. Ya, Sehat. alhamdulillah ya. Senang sekali hari ini Bapak bisa masuk ke kelas ini. Karena ini salah satu kelas favorit Bapak nih. Siswanya pinter-pinter, segar dan fresh ya biasanya ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas ini ya, Nahiro ya. Silakan dipimpin doa dulu. Baik, terima kasih. Izinkanlah saya silakan kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Nahiro. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar semuanya dan kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan belajar ini ya. Amin. Amin. Anak-anak Bapak yang soleh nih, kayaknya Bapak lihat nih di meja masih pada berantakan, masih ada sisa-sisa sampah nih. Bisa nggak dirapihkan dulu atau dibuang ke tempat sampah gitu, agar lebih rapi dan kalian lebih nyaman untuk mengikuti pelajaran. Iya tuh Pak, Susan jorok tuh Pak, bungkus esnya dibuang di kolong meja Pak, tuh Pak, di kolong meja Susan Pak. Pak nggak piket kemarin. Iya, emang kebiasaan. Evi suka makan mie Pak. Iya. Kalau Bapak sih nggak masalah kalian jajan di kelas ya, tapi kita harus bertanggung jawab. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nanti kalau misalkan banyak sampah, terus banyak penyakit kan kita sendiri yang repot. Ya. Jajan di kelas Pak. Ya. Oke. Sudah dirapikan ya? Sudah Pak, tenang aja Pak. Oke. Beres Pak. Oke. Terima kasih. Nah, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu supaya Bapak tahu nih siapa saja yang tidak hadir. Untuk Sinta ada? Hadir Pak. Hadir. Terus Deden? Hadir. Hadir. Nabutet ada Nabutet? Hadir Pak. Nah, saya tuh selalu ingat nih dengan Nabutet nih yang selalu ceria nih ya. Keingetan terus kalau di rumah gini. Ya. Nah, Rizky ada. Ingat sama nangis sekali ya Pak ya. Rizky lagi dipanggil guru BK Pak. Tadi. Oh iya. Kenapa dipanggil guru BK? Enggak, itu iniin absen katanya, lapor siapa yang nggak masuk hari ini. Iya. Terima kasih ya. Terus Nautari ada? Lagi ke toilet Oh, Pak. Utari sama ke toilet tadi. Oh iya. Lagi ini. Iya, kayaknya banyak minum dia tuh. Beser Pak ya. Oke, Nariri ada, Nariri? Ada Pak. Nariri teh orang mana aslinya ya? Karawang. Orang Karawang, yang katanya jago goyang ya? Jaipongan. Jaipongan. Nah, Susan ada, Susan? Ada Pak. Ada Susan. Terus April? Hadir Pak. Oke, hadir ya. Ada yang belum di absen sama Bapak? Saya Pak. Oh iya, Epi ya, sama siapa nih? Tiron Pak. Sama Nahiro. Iya, padahal Bapak tadi sudah minta Nahiro berdoa, tapi Bapak lupa ngabsen ya. Ya. Oke, berarti semuanya lengkap ya? Oke. Bapak ingin tanya terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Waktu minggu kemarin, ngomong-ngomong masih ada yang ingat nggak? Waktu kita ngebahas masalah kerajaan ya. Itu teh materinya tentang apa sih minggu kemarin? Hindu Buddha Pak. Nah, Hindu Buddha. Berarti kalian masih ingat ya? Masih Pak. Ya Pak. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, tapi dengan tema yang berbeda gitu ya. Dan ada yang menarik nih dalam pembelajaran kali ini. Kita akan beda dengan pembelajaran yang kemarin. Bapak ingin kalian tetap konsentrasi, fokus, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Seperti itu. Sebelumnya Bapak ingin menampilkan terlebih dahulu ya. Tetap semangat ya. Semangat Pak.
Nih. Sudah tampil belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Kita dulu mungkin lagi gangguan ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sudah tampak? Sudah. Sudah ya. Oke. Oke, Bapak ingin kalian memperhatikan ini. Siapakah mereka? Wali Songo. Wali Songo, Pak. Songo, pinter. Nah, ini adalah Wali Songo ya. Ini adalah ulama yang karismatik, yang memiliki peran besar terhadap penyebaran ajaran Islam. ajaran Islam. Pinter Pak Dede. Ya, nah terus berikutnya nih. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa ulama yang berdakwah dengan pewayangan? Sunan Kalijaga, Pak. Sunan Kalijaga, Pak. Sunan Kalijaga, pinter nih tuh ini. Ya benar, Sunan Kalijaga ya. Nah terus ada yang tahu nggak kenapa yang dipilih Sunan Kalijaga itu adalah pewayangan? Tahu, Pak, saya. Kayak apa, Deden? Karena wayang hiburan, Pak. Karena wayang Hiburan bagi masyarakat, Pak. hiburan banyak, bagi Pak. masyarakat, luar biasa. Kenapa? Apalagi? Kira-kira apalagi? Yang nonton banyak. Tadi kata Deden bahwa kenapa memilih wayang sebagai media dakwah karena menjadi hiburan yang ada di masyarakat. Oke, luar biasa Deden. Ada lagi nggak kira-kira apa? Faktor apa? Aku sih nggak apa-apa, lebih cerita. Sambil nonton kan dia menyimak. Pak, kalau udah menyimak kan itu kan menyerap gitu, memahami gitu. Oke, luar biasa Nabutet. Tepuk tangan buat Nabutet. Nabutet nih analisanya ternyata sampai ke situ ya. Oke, luar biasa. Bapak lanjut. Bapak lanjut lagi. Oke. Coba nih Bapak pengen tahu nih. Nahiro yang nomor 1 itu gambar apa Nahiro? Kapal, Pak. Itu ada di sampingnya kampung, Pak. Oh, luar biasa. Nahiro di kampungnya banyak kapal? Iya, banyak kapal, Pak. Banyak kapal. Oke, luar biasa. Nahiro nanti saya ajak jalan-jalan ke sana ya? Boleh, Pak. Dengan senang hati, Pak. Boleh. Oke, siap. Nah, Rizky nomor 2 tuh kira-kira gambar apa nah Rizky? Orang lagi dagang, Pak. Orang lagi dagang, luar biasa. Oke. Nah, terus nomor 3 nih. Untuk Nariri. Kira-kira nomor 3 itu apa? Nomor 3 itu kira-kira gambar apa? Gambar masjid, Pak. Gambar masjid. Nah, oke, sekarang nih Napril nomor 4 gambar apa Napril? Lagi ngaji, Pak. Lagi ngaji. Oke, berarti anak-anak Bapak ini udah paham ya, udah tahu ada di situ ada kapal, ada yang lagi dagang kata Narizki, ada masjid kata Riri, dan kata April itu ada yang lagi ngaji. Oke, berarti kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah ini. Berarti mudah-mudahan semuanya sudah bisa ngerti. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sekarang. Kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha, sekarang kita mempelajari kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah
kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2 dan berikut indikatornya. Terus ini adalah tujuan belajarnya yang harus kalian capai anak-anak. Jadi nanti perhatikan, kalian eksplorasi ya tentang materi ini. Seperti itu. Nah, terus nih Bapak kebetulan nih tadi iseng-iseng sudah buat pembagian kelompok. Bapak bagi ada 5 kelompok nih. Berdasarkan pengamatan Bapak selama pembelajaran di kelas ini. Yang kelompok pertama adalah Deden dan Sinta. Dan kelompok kedua adalah Ruli dan Butet. Kelompok 3 ada Rizky dan Utari. Kelompok 4 ada Hiero dan Riri. Dan kelompok 5 ada Susan, ada April dan Epi. Seperti itu. Nah, kenapa harus dikelompokkan? Karena di dalam pembelajaran ini hanya akan bisa diselesaikan dengan baik kalau kalian berkelompok. Dan belajar kelompok itu akan membuat kalian dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Paham sampai situ? Paham, Pak? Siap, Pak. Siap. Kalau paham kita lanjut ya, kita lanjut. Bapak akan menayangkan video nih tentang materi yang akan kita bahas. Sudah muncul belum? Indonesia adalah negara kepulauan, maka tidak mengherankan jika dalam sejarah Nusantara banyak terdiri termasuk pada masa Islam dari Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Banten, Demak, hingga Ternate dan Gorontalo di kawasan timur. Masa kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia berlangsung sejak abad ke-12 Masehi, setelah fase sebelumnya, yaitu masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mulai muncul kerajaan atau kesultanan bercorak Islam yang sekaligus semakin menggerus eksistensi kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Agama Islam masuk ke Nusantara diperkirakan sudah sejak sekitar abad ke-7 Masehi. Salah satu teorinya dibawa oleh kaum pedagang dari Timur Tengah. Selain itu, ada beberapa teori lainnya yang menyebutkan orang-orang Gujarat, Cina, maupun orang Nusantara sendiri yang membawa ajaran Islam dan kemudian berkembang dengan pesat. Masih mengenai kerajaan maritim Islam di Nusantara, berikut adalah 6 kerajaan maritim Islam di Nusantara. Oke. Tayangannya sudah selesai ya. Semuanya menyimak? Sudah menyimak? Oke, Bapak ingin lagi nih, ingin bertanya lagi. Sudah ada gambaran belum kira-kira tentang proses masuknya Islam ke Indonesia setelah kalian melihat video tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah ada, Bapak ingin tanya, siapa yang bisa jawab menurut kalian, siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Para pedagang, Pedagang, Pak. Pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat. Terus siapa lagi? Lewat perkawinan, Pak. Luar biasa lewat perkawinan. Ada lagi yang lain selain perdagangan perkawinan? Wali Songo. Pendidikan, Pak. Nih, nah yang bilang pendidikan siapa tadi? Sinta ya? Epi, Pak. Oh, Epi, wah Epi luar biasa. Oke, Bapak makasih reward nih, bukannya buat yang ngejawab ya. Oke, pokoknya nanti ada nilai menjawab pertanyaan ya. Oke, nah berikutnya nih ya. Bapak ingin tahu nih, kalian pernah nggak membuat video? Pernah, Pak. Video TikTok, Pak. Wah, video TikTok ya. Video TikTok ini emang sekarang lagi disenangi banget nih ya sama emak-emak terutama ya. Pernah kalian buat TikTok? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Nah, Bapak pengen tanya, kalian pernah nggak buat video dalam konten sejarah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Kalau belum, nah Bapak akan ya meminta untuk membuat video dengan konten sejarah atau yang dinamakan dengan vlog history ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Apa itu vlog history? Agar kalian paham ya.
Oke, Bapak ingin kalian memperhatikan tayangan contoh vlog story yang bisa kalian pergunakan sebagai media pembelajaran. Oke. Sederawah wonten ing Kota Gede Ngayogyakarta hadiningrat. Halo, selamat datang kembali ke channel YouTube Rian. Kali ini Rian lagi di Kota Gede. Kota Gede ini selalu jadi hits di Instagram karena banyak banget tempat Instagramable di sini. Siapa sangka di Kota Gede ternyata menyimpan banyak sekali sejarah mengenai Islam kuno di tanah Jawa. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram yang ada di Jawa tentunya. Pengen tahu lebih mendalam mengenai sejarah Islam yang ada di Kota Gede? Ikutin Rian ya. Oke. Sudah tahu dong ya, itu adalah salah satu contoh vlog history yang nanti kalian harus bisa mencobanya dan membuatnya ya. Yang harus menarik, yang harus kreatif, dan harus kekinian nih ya. Bisa ya? Oke. Karena tadi Bapak sudah membuat kelompok. Nah, berikutnya Bapak memberikan tema untuk masing-masing kelompok tadi ya. Kelompok yang pertama tadi Bapak pilihkan temanya adalah Nusantara sebagai bagian dari perdagangan global. Terus kelompok yang kedua tentang Kerajaan Aceh. Oke, kelompok yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kelompok yang keempat adalah Kerajaan Goa. Kelompok yang kelima adalah pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Jelas? Jelas tidak? Oke. Jelas, Pak. Oke, sebelum Bapak lebih lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Tentang vlog history ini. Bapak, saya kan kebagian kelompok 3 ya Pak, Demak Pak. Nah, nanti masa harus pergi ke Demak Pak buat bikin vlognya gimana Pak? Terus yang ke Aceh harus ke Aceh berarti. Oh, benar. Iya Pak, jauh banget itu Pak. Gimana Pak, jauh katanya ongkos Pak. Beliin tiket pesawatnya Pak. Nanti ya, kalau Bapak udah jadi gubernur ya. Amin. Amin, doakan dah. Oke. Memang bagusnya nanti Utari bisa langsung ke Demak, bisa langsung ke Aceh gitu. Tapi untuk sementara karena kita waktunya terbatas, nanti bisa saja mencari video-video atau gambar-gambar tentang Kota Demak gitu. Nanti bisa dipadukan dengan yang dibuat oleh Utari seperti itu ya. Gitu. Tapi untuk sementara Bapak paham gitu. Nanti kalian bisa memperbaiki ini untuk di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke. Nah, ya, terus berikutnya nih, oke, Bapak lanjut. Bapak lanjut. Oh, ada. Nah, ini rambu-rambu pembuatan vlog history. Ya. Yang pertama, vlog history berisikan pembukaan, yang kedua perkenalan kelompok dan nama anggota. Terus yang kegiatan intinya adalah substansi, poin materi sesuai tema sejarah yang telah diberikan. Ya, sesuai tema kalian yang tadi kalian dapatkan. Terus berikutnya adalah tentang penutup, yaitu boleh berisi tentang kesan dan pesan dari kegiatan yang kalian laksanakan. Nah, terus durasi vlog history-nya tidak boleh lebih dari 7 menit ya. 5-7 menit saja karena ini akan berkaitan dengan penguploadan kalian gitu. Yang ketiga adalah tentang hasil proyeknya ya, setelah kalian buat, kalian masukkan ke channel YouTube kelompok kalian masing-masing. Paham sampai sini sayang? Enggak di sini. Enggak? Paham Pak. Buat channel lagi Pak. Oh. Nah, selain kalian buat video, nanti Nadeden buat channel ya. Sudah punya belum channelnya? Belum Pak, saya nanti harus ini kan kelompok ya Pak. Iya, bolehlah di channel pribadi juga boleh, nanti buat lagi channel kelompok juga boleh. Yang penting ini bisa dipublikasikan agar bisa dilihat kreativitas sekolah kita itu ternyata luar biasa di dalam pembelajaran. Tidak hanya istilahnya belajar
dengan kegiatan yang istilahnya apa ya, kegiatan belajar yang konvensional, tapi sudah bisa memanfaatkan IT sebagai media pembelajaran. Oke, paham ya? Waktunya habis nih Pak nih. Oh, waktunya habis ya. Iya, oke. Oke. Alhamdulillah nih pembelajaran kita sudah selesai. Bapak berharap nih yang belum aktif di minggu sekarang, nanti di minggu depan diaktifkan. Minggu depan kita sudah mulai masuk bagaimana Bapak melihat hasil pembuatan vlog kalian ya. Siapa? Presentasikan. Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.